Sarapan salah bisa bikin kaki lemas dan hidup kehilangan kendali. Mau tahu cara membalikkan keadaan? Selamat datang di Sahabat Lansia, saya Raka. Dan hari ini saya bersama seorang sosok luar biasa, dokter spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Dr. Siti Setiati. Beliau juga ikut membangun program Alzheimer Nasional dan penulis buku Sehat di Usia Emas. Terima kasih Mas Raka, saya senang sekali bisa hadir. Tapi izinkan saya tegas sejak awal, banyak orang tua kita meremehkan sarapan. Padahal hanya karena satu kebiasaan kecil di pagi hari, mereka bisa kehilangan tenaga jatuh, bahkan jadi bergantung seumur hidup pada keluarga. Waduh, dok ini serius banget ya. Saya langsung ingat ayah saya sendiri. Usianya 68 tahun, tiap pagi sarapannya cuma kopi manis sama roti tawar. Akhir-akhir ini beliau sering ngeluh kakinya berat, cepat ngos-ngosan, dan bahkan harus pegangan kalau mau bangun dari kursi. Saya jujur takut, dok. Apakah ini tanda tubuhnya memang sudah habis dimakan usia? Mas Raka, itu kesalahpahaman yang sering sekali saya dengar. Banyak orang pikir kalau lemah sakit pinggang atau gampang jatuh, itu wajar karena umur. Padahal bukan umur yang bikin tubuh menyerah, tapi kebiasaan salah yang terus dipelihara. Bayangkan kalau setiap pagi tubuh hanya diberi gula kosong dari kopi manis dan roti tawar. Darah jadi kental, otot tidak punya bahan bakar saraf, tidak mendapat mineral. Apa yang terjadi? Tubuh melemah perlahan sampai akhirnya orang tua tidak bisa lagi berdiri sendiri. Jadi sebenarnya masih bisa dicegah, dok, atau minimal diperbaiki. Sangat bisa. Bahkan saya punya pasien berusia 75 tahun namanya Pak Albert. Beliau sudah lama merasa tubuhnya habis tidak sanggup naik tangga apalagi mendukung istrinya. Saya minta beliau hanya mengganti sarapan telur rebus dan semangka segar di jam pertama setelah bangun. 10 hari kemudian beliau datang dengan mata berbinar, berkata, "Bu dokter, saya merasa jadi diri saya lagi." Wah, itu luar biasa. Jadi rahasianya ada di 1 jam pertama setelah bangun tidur ya, dok? Betul sekali. 1 jam pertama itu ibarat pintu emas. Kalau pintu ini dilewati dengan nutrisi yang benar, pembuluh darah terbuka, otot siap bekerja, saraf lebih responsif. Tapi kalau dilewati dengan makanan, salah, pintu emas itu tertutup. Hasilnya, badan berat, cepat lelah, bahkan pikiran ikut tumpul. Jadi dok, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kalau sarapan kita salah? Misalnya ya banyak bapak-bapak lansia yang cuma minum kopi instan. Kopi instan itu penuh gula dan bahan kimia. Begitu masuk gula darah melonjak lalu turun drastis. Hasilnya tubuh gemetar kepala, pusing kaki, goyah. Ditambah lagi, kafein yang berlebihan bisa membuat jantung berdebar, aliran darah tidak stabil. Nah, banyak orang tua jatuh di kamar mandi bukan karena usia renta, tapi karena salah bahan bakar. Aduh, kalau dipikir-pikir itu ngeri banget ya. Saya jadi kebayang bagaimana kalau ayah saya jatuh di kamar mandi, bisa patah tulang, bisa lumpuh, dan akhirnya harus dirawat terus-menerus. Tepat sekali. Patah tulang pinggul misalnya itu salah satu mimpi buruk bagi lansia. Lebih dari separuh orang tua yang mengalami patah tulang pinggul dalam setahun berikutnya tidak bisa lagi berjalan tanpa bantuan. Dan banyak yang akhirnya terbaring seumur hidup. Mas Raka, apakah kita rela orang tua kita kehilangan kebebasan hanya karena salah sarapan? Tentu tidak, dok. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa ada makanan sederhana yang bisa langsung membantu sirkulasi darah? Ada. Dan kabar baiknya, makanan itu bukan barang mahal, bukan suplemen aneh. Semuanya ada di pasar tradisional dekat rumah kita. Misalnya tempe air kelapa pisang, banyak yang meremehkan padahal ini penyelamat. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga jantung tetap sehat. Hahaha, iya ya. Saya juga sering makan tempe goreng di warung, tapi nggak pernah mikir kalau itu sebenarnya obat murah buat orang tua. Betul, kita sering terjebak iklan suplemen mahal, padahal kuncinya ada di meja makan sehari-hari. Yang penting adalah konsistensi dan waktu konsumsi. Kalau dimakan di jam pertama setelah bangun, efeknya bisa jauh lebih besar. Jadi kalau boleh saya rangkum inti pesannya, jangan tunggu penyakit datang, jangan tunggu jatuh dulu. Mulailah dari sarapan sederhana, benar, dan tepat waktu. Tepat sekali Mas Raka. Dan ingat, penuaan bukan berarti hilang.
Penuaan berarti beradaptasi. Kalau kita memilih bahan bakar yang benar, tubuh tidak hanya bertahan, tapi bisa berkembang lagi. Wah, makin penasaran saya, Dok. Apa 5 makanan sederhana yang bisa jadi penyelamat di usia emas? Tenang, Mas Raka. Satu persatu akan kita bahas. Mulai dari makanan pertama yang sering diremehkan, tapi bisa jadi penopang kekuatan panggul hingga jantung. Mantap. Tapi sebelum kita bongkar rahasianya, jeda sebentar ya. Kamu yang lagi nonton, saya pengen tahu kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Yogyakarta, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar beserta usia kamu ya. Aku benar-benar ingin kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan sebisa mungkin aku balas satu persatu. Nah, dokter bilang, ada 5 makanan sederhana yang bisa jadi penyelamat. Apa makanan pertama itu? Makanan pertama adalah telur utuh. Banyak orang menganggap telur hanya makanan biasa. Tapi bagi orang tua, terutama usia di atas 60 tahun, telur bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa. Masa sih, Dok? Telur kan sering dianggap bikin kolesterol naik. Saya jadi ingat banyak tetangga yang takut makan telur setiap hari. Itu salah kaprah, Mas Raka. Telur utuh termasuk kuningnya justru mengandung vitamin D, kolin vitamin B12, dan leusin. Nutrisi ini mendukung otot dasar panggul. Nah, otot panggul itu ibarat pondasi rumah. Kalau pondasi kuat, orang tua bisa berdiri tegak, mengontrol buang air kecil, bahkan menjaga keseimbangan saat naik tangga. Kalau otot panggul lemah, mereka bisa sering ngompol jatuh, bahkan kehilangan harga diri. Waduh, itu bukan cuma soal kesehatan ya, tapi juga soal martabat. Saya jadi kebayang, kalau orang tua saya tidak bisa lagi mengontrol buang air kecil, pasti beliau merasa malu sekali. Betul. Dan itu sering saya temui. Banyak pasien lansia datang dengan wajah tertunduk bilang, "Dok, saya malu, saya sering ngompol." Padahal masalahnya bukan di umur, tapi di otot panggul yang kehilangan nutrisi. Saya pernah menangani Pak Marco usia 69. Ia sudah setahun lebih kehilangan tenaga segar di pagi hari, bahkan ereksinya melemah. Setelah saya sarankan 2 butir telur, rebus setiap pagi, tanpa tambahan resep aneh, sebulan kemudian ia datang dengan senyum lebar. Ia berkata, "Dok, saya bisa bangun dari kasur tanpa dorongan tangan lagi." Itu bukti nyata. Hahaha, luar biasa. Jadi rahasianya bukan obat mahal, tapi telur rebus sederhana. Tepat. Tubuh kita tidak butuh suplemen mahal atau susu impor yang harganya ratusan ribu. Yang dibutuhkan hanyalah bahan alami yang sesuai dengan kerja tubuh. 2 butir telur di pagi hari bisa memperkuat otot, melancarkan aliran darah, dan menghidupkan kembali rasa percaya diri. Dok, saya penasaran. Kenapa harus dimakan di pagi hari, bukan siang atau malam? Karena 1 jam pertama setelah bangun adalah waktu emas. Pada saat itu, pembuluh darah siap menerima nutrisi otot, menunggu bahan bakar, dan saraf sedang dalam kondisi paling responsif. Kalau telur dikonsumsi, saat itu nutrisinya langsung digunakan tubuh untuk memulihkan kekuatan. Kalau ditunda siang atau malam, efeknya tidak sekuat itu. Saya jadi teringat ayah saya, Dok. Kalau pagi kadang beliau malas makan, hanya minum kopi. Mungkin itu sebabnya kakinya sering berat dan cepat lelah. Betul. Banyak orang tua melewatkan sarapan, padahal itulah saat tubuh paling membutuhkan dukungan. Kalau kita biarkan perut kosong atau hanya diisi kopi manis, tubuh dipaksa bekerja tanpa bahan bakar. Akhirnya, cepat habis tenaga, kaki gemetar, napas pendek. Itu berbahaya sekali. Kalau begitu, mulai besok saya mau ajak ayah sarapan telur rebus. Bagus, Mas Raka. Tapi jangan lupa variasi tetap penting. Setelah telur ada makanan kedua yang tidak kalah ajaib, yaitu oat dengan biji chia. Oat? Wah, kalau di Indonesia mungkin tidak semua orang biasa makan oat ya, Dok. Lebih sering kita sarapan nasi uduk atau lontong sayur. Hehe, benar. Tapi oat ini punya keunggulan besar. Kandungan beta-glukan dalam oat membantu membersihkan bagian dalam arteri, menurunkan kolesterol, dan melancarkan aliran darah ke kaki pinggul hingga organ vital. Nah, kalau ditambah biji chia, hasilnya semakin kuat. Biji chia kaya magnesium, kalium, dan omega 3. Kombinasi ini melemaskan pembuluh darah sekaligus menjaga ritme jantung tetap stabil. Jadi bukan cuma kenyang, tapi benar-benar memperbaiki sirkulasi darah ya?
Betul. Saya punya pasien bernama Pak Samrin, usia 72. Beliau sempat putus asa merasa urusan keintimannya sudah selesai. Saya minta beliau ganti sarapan sereal manis dengan semangkuk oat hangat, ditambah biji chia sedikit kayu manis dan pisang potong. 2 minggu kemudian beliau datang sambil tersenyum lebar. Katanya, "Dok, badan saya lebih hangat dan saya semangat bangun pagi lagi." Itu bukti betapa kuatnya efek makanan sederhana. Wah, ternyata oat bisa jadi penyapu arteri alami ya. Saya baru paham. Iya, Mas Raka. Dan ini penting. Banyak orang tua Indonesia takut makan makanan modern seperti oat, padahal sebenarnya ini mirip bubur. Bisa dibuat gurih dengan tempe atau sayuran rebus, bukan hanya manis. Jadi sebenarnya sangat bisa disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Hahaha, bener juga ya. Kalau di kampung saya bubur tempe sudah biasa. Tinggal ganti dasarnya dengan oat, pasti lebih sehat. Tepat sekali. Dan ingat, kunci keberhasilan bukan pada jumlah makanan mahal, tapi pada konsistensi dan pemahaman bahwa setiap suapan bisa jadi obat atau racun. Dok, kalau dibandingkan telur, lebih fokus ke otot panggul, sedangkan oat dengan chia fokus ke arteri ya. Betul. Telur memperkuat pondasi otot, sedangkan oat dengan chia membersihkan jalan darah. Keduanya saling melengkapi. Bayangkan tubuh seperti rumah pondasi diperkuat dengan telur, lalu saluran air dibersihkan dengan oat. Hasilnya rumah berdiri kokoh dan air mengalir lancar. Wah, analoginya keren sekali, Dok. Jadi, kalau kita mulai hari dengan telur dan oat sebenarnya, kita sudah menyiapkan tubuh untuk lebih kuat, lebih stabil, dan lebih percaya diri sepanjang hari. Betul. Dan yang lebih penting ini, membantu lansia tetap mandiri. Mereka bisa berjalan sendiri, mandi sendiri, bahkan tetap ikut aktivitas sosial di masjid atau pasar. Itulah tujuan sejati, bukan sekadar hidup panjang, tapi hidup berkualitas. Mantap sekali, Dok. Saya jadi makin tidak sabar untuk tahu makanan ketiga. Katanya, ini bisa memberi efek secepat obat kuat tapi alami. Hehe, iya betul. Makanan ketiga ini sederhana sekali, tapi sering dianggap hanya camilan musim panas. Padahal, rahasianya bisa membuat tubuh kembali bersemangat hanya dalam hitungan hari. Wah, pasti banyak yang penasaran nih. Tapi tunggu dulu, saya mau tanya ke penonton. Kamu yang lagi nonton, pernahkah kamu merasa kaki berat, badan cepat lelah, atau kepercayaan diri menurun? Tulis pengalamanmu di komentar ya. Kita belajar bareng-bareng supaya tidak ada lagi orang tua Indonesia yang menyerah hanya karena sarapan salah. Nah dok, tadi dokter sudah bicara tentang telur untuk otot panggul, lalu oat dengan chia untuk arteri. Sekarang makanan ketiga katanya ini bisa memberi efek secepat obat kuat tapi alami. Apa itu dok? Makanan ketiga adalah semangka, ya buah yang sering kita anggap hanya camilan musim panas. Siapa sangka di balik warna merah segarnya semangka menyimpan rahasia penting untuk memperlancar aliran darah. Semangka serius dok, bukannya itu. Cuma buah pelepas dahaga. Nah itu dia jebakan pikiran kita. Banyak orang mengira semangka hanya menyegarkan, padahal semangka mengandung senyawa bernama L-citrulline. Begitu masuk ke tubuh zat ini, berubah menjadi L-arginin yang kemudian meningkatkan produksi nitrik oxide. Nah, nitrik oxide inilah yang bekerja membuka pembuluh darah sama seperti mekanisme obat kuat pria, tapi tanpa efek samping berbahaya. Wah, berarti semangka bisa jadi Viagra alami. Tepat sekali. Tapi bedanya semangka bekerja lebih lembut, lebih aman, dan memberi manfaat ke seluruh tubuh, bukan hanya ke satu bagian saja. Bayangkan, pembuluh darah di kaki pinggul, bahkan otak semuanya mendapat aliran darah lebih lancar. Luar biasa. Jadi kapan waktu terbaik makan semangka? Untuk hasil maksimal, makanlah semangka di pagi hari saat perut masih kosong atau sebelum sarapan utama. Dan jangan buang bagian putih di dekat kulitnya. Justru disitulah kandungan L-citrulline paling tinggi. Bisa diiris tipis, lalu dimakan langsung atau dicampur ke dalam smoothie pagi. Wah, biasanya kalau makan semangka saya buang bagian putihnya karena dianggap hambar. Ternyata malah disitulah kuncinya. Betul. Banyak pasien saya merasakan efeknya hanya dalam hitungan hari. Misalnya Pak Beo usia 66 tahun. Ia datang sambil bercanda, "Dok, rasanya ada yang bangun di bawah sana." Itu bukan perasaan semu,
tapi bukti bahwa tubuhnya sedang membuka kapiler kecil dan memperlancar aliran darah ke area penting. Hahaha, jadi semangka bisa bikin semangat bangun pagi ya, Dok? Iya, dan bukan hanya soal keintiman. Dengan aliran darah yang lancar, kaki terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, napas lebih lega. Itu artinya lansia bisa lebih percaya diri untuk bergerak jalan pagi atau sekadar ikut kegiatan di masjid tanpa cepat lelah. Saya jadi teringat banyak bapak-bapak di kampung yang suka duduk saja di teras rumah bilang udah tua. Ngapain jalan jauh? Padahal mungkin masalahnya bukan malas tapi sirkulasi darah mereka terhambat. Tepat sekali. Banyak orang tua menyerah bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena aliran darahnya tersumbat. Begitu aliran darah, dipulihkan semangat hidup pun bangkit kembali. Dok, bolehkah semangka diganti dengan buah lain? Misalnya pepaya atau pisang? Tentu, setiap buah punya manfaatnya. Pisang kaya kalium pepaya membantu pencernaan. Tapi untuk efek pembuluh darah semangka adalah juaranya. Jadi kalau memungkinkan biasakan makan semangka di pagi hari. Wah, makin menarik saja. Jadi sekarang kita sudah punya telur untuk otot panggul ot, dengan chia untuk arteri, dan semangka untuk membuka saluran darah. Apa makanan keempat, Dok? Makanan keempat mungkin terdengar sederhana sekali, tapi efeknya bisa mengejutkan, yaitu ubi kukus dengan garam laut alami. Ubi kukus. Wah, itu makanan kampung banget. Di pasar dekat rumah saya ubi cuma Rp1.000 per buah. Apa benar bisa sehebat itu, Dok? Justru karena sederhana banyak orang meremehkan. Ubi kaya karbohidrat kompleks yang memberi energi stabil tanpa membuat gula darah melonjak. Kalau ditambah garam laut alami, tubuh mendapat lebih dari 80 mineral penting. Kombinasi ini menyeimbangkan elektrolit, menjaga hidrasi, dan menstabilkan impuls saraf. Jadi cocok untuk orang tua yang sering merasa kaku atau kaki kesemutan di pagi hari? Tepat sekali. Saya punya pasien bernama Pak Thomas, usia 71. Setiap pagi beliau mengeluh kakinya kebas dan badan kaku. Obat dan pijat tidak banyak membantu. Lalu saya sarankan beliau makan setengah ubi kukus hangat dengan segelas air putih plus sejumput garam laut. 3 hari kemudian, ia telepon saya dengan suara penuh semangat. Dok, saya bisa berdiri tanpa pegangan lagi. Itu bukti betapa kuatnya kombinasi sederhana ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi kadang solusi besar ada di dapur kita sendiri ya, Dok? Betul. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu suplemen impor. Yang kita butuhkan adalah kembali ke alam, kembali ke kebiasaan sehat. Jadi intinya kalau orang tua kita sering merasa goyah saat bangun tidur, jangan buru-buru menyalahkan usia. Coba dulu, sarapan ubi kukus dengan sedikit garam laut. Tepat. Jangan remehkan langkah kecil. Kadang satu potong ubi bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup lansia. Wah, dari tadi saya merinding terus mendengar kisah pasien dokter. Saya jadi makin penasaran apa makanan kelima yang akan melengkapi semuanya. Sabar, Mas Raka. Makanan kelima adalah penutup yang sangat penting, karena inilah yang menjaga tubuh tetap seimbang sepanjang hari. Tapi, sebelum kita bongkar, rahasianya saya ingin tanya balik ke penonton. Oke, silakan, Dok. Sahabat lansia, apakah di rumah Anda ada yang sering merasa kaki dingin, tangan kesemutan, atau gampang jatuh? Apakah Anda sendiri pernah melewatkan sarapan karena merasa tidak lapar? Tuliskan pengalaman Anda di komentar. Ingat cerita, Anda bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Betul sekali, Dok. Kita belajar bukan hanya dari dokter, tapi juga dari pengalaman bersama. Jadi jangan malu berbagi ya, teman-teman. Nah, Dok, tadi kita sudah bicara tentang telur oat dengan chia semangka dan ubi kukus dengan garam laut. Sekarang saya penasaran sekali apa makanan kelima yang akan melengkapi semuanya. Makanan kelima sebenarnya bukan sesuatu yang asing, tapi sering sekali dilupakan, yaitu air kelapa segar. Air kelapa. Wah, biasanya saya minum itu. Cuma kalau lagi kepanasan di pantai atau habis olahraga berat. Apa benar bermanfaat untuk orang tua, Dok? Sangat bermanfaat. Banyak orang mengira air kelapa hanya minuman penyegar. Padahal air kelapa adalah elektrolit alami terbaik. Kandungan kalium, magnesium, dan natriumnya bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi,
menjaga keseimbangan cairan, serta mencegah dehidrasi yang sering membuat orang tua lemas. Jadi, sebenarnya air kelapa bisa jadi obat tekanan darah tinggi alami ya, Dok? Tepat sekali. Saya punya pasien Ibu Sulastri usia 65. Beliau sering pusing dan tekanan darahnya melonjak. Setelah saya sarankan mengganti teh manis pagi dengan segelas air kelapa segar dalam 2 minggu tekanan darahnya mulai stabil. Beliau berkata, "Dok, sekarang kepala saya tidak berputar lagi, jalan ke pasar pun lebih enteng." Itu bukti nyata. Masya Allah, luar biasa. Jadi air kelapa bukan hanya menyegarkan, tapi bisa jadi penyelamat bagi orang tua kita. Betul. Masalahnya banyak orang tua justru memilih minum teh manis atau kopi instan yang membuat gula darah naik turun. Akhirnya tubuh goyah, kepala pusing, kaki gemetar, padahal segelas air kelapa segar bisa memberikan energi stabil tanpa risiko. Jadi kalau kita rangkum, 5 makanan penyelamat di pagi hari itu adalah telur utuh untuk otot panggul oat dengan chia, untuk arteri semangka, untuk membuka saluran darah ubi kukus, dengan garam laut, untuk saraf dan air kelapa, untuk menyeimbangkan elektrolit. Tepat sekali, Mas Raka. Kalau 5 makanan ini dikonsumsi dengan benar, terutama di jam pertama setelah bangun tidur lansia, bisa merasakan perubahan besar. Tubuh lebih segar, langkah lebih ringan, dan yang paling penting tetap mandiri. Mandiri. Itu kata kunci yang penting sekali, Dok. Karena saya tahu banyak orang tua takut sekali jadi beban bagi anak-anaknya. Iya, Mas Raka. Bayangkan kalau seorang bapak tidak bisa lagi mandi sendiri, harus ditopang untuk ke kamar mandi, atau bahkan harus diganti popok setiap hari. Itu bukan hanya melelahkan keluarga, tapi juga menyakitkan harga diri mereka. Saya sering melihat pasien menangis karena merasa tidak berguna lagi. Waduh, saya merinding mendengarnya. Jadi sebenarnya memperbaiki sarapan bukan sekadar soal kesehatan, tapi soal martabat dan kemandirian. Tepat. Dengan makanan sederhana, kita bisa menjaga agar orang tua tetap punya kontrol atas tubuhnya, tetap bisa ikut pengajian di masjid, tetap bisa bercanda dengan cucu, dan tidak hanya berbaring di tempat tidur. Dok, saya penasaran. Kalau orang tua kita belum terbiasa dengan makanan ini, apakah harus langsung 5-5-nya sekaligus? Tidak perlu. Mulailah dari satu dulu. Misalnya besok pagi sarapan dengan 2 telur rebus. Lusa coba tambahkan semangka. Minggu depan mulai biasakan minum air kelapa. Perlahan-lahan tubuh akan beradaptasi. Yang penting adalah konsistensi. Jadi tidak ada kata terlambat ya, Dok? Bahkan kalau usianya sudah 70 atau 80 tahun. Tidak ada kata terlambat. Saya sudah mendampingi pasien berusia 80 tahun yang awalnya hanya bisa duduk di kursi. Setelah rutin sarapan sehat selama 1 bulan, beliau sudah bisa berjalan ke halaman rumah untuk menyiram bunga. Itu bukan keajaiban, tapi hasil dari memberi tubuh apa yang sebenarnya ia butuhkan. Wah, itu luar biasa. Jadi intinya penuaan bukan berarti habis, tapi berarti belajar beradaptasi. Betul, tubuh kita masih ingin hidup, masih ingin bergerak, masih ingin tertawa. Hanya saja ia menunggu kita memberi bahan bakar yang tepat di waktu yang tepat. Sahabat lansia, dengar baik-baik ya. Jangan tunggu penyakit datang, jangan tunggu jatuh dulu. Mulailah dari sarapan sederhana. Pilih salah satu dari 5 makanan ini, lakukan besok pagi dan rasakan bedanya. Dan ingat, jangan remehkan kebiasaan kecil. Konsistensi jauh lebih kuat daripada obat mahal. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memberi tubuh kehidupan yang lebih baik. Saya rasa ini saat yang tepat untuk ajak penonton ikut terlibat. Kamu yang lagi nonton makanan mana yang paling mudah, kamu coba besok pagi, telur oats semangka ubi, atau air kelapa, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa tulis juga pengalamanmu setelah mencobanya. Betul, karena setiap cerita bisa menjadi inspirasi. Jangan simpan sendiri, bagikan supaya semakin banyak orang tua Indonesia yang bisa tetap sehat dan mandiri. Dok, dari tadi saya merasa pembahasan ini seperti membuka mata. Tapi jujur saya juga agak takut. Kalau kita abaikan semua ini, apa sebenarnya risiko terburuk yang bisa terjadi pada orang tua? Mas Raka, saya harus bicara terus terang. Kalau orang tua terus-menerus salah memilih sarapan atau bahkan melewatkannya, risikonya bukan sekadar cepat lelah. Mereka bisa menghadapi 3 musuh besar,
Di usia lanjut tekanan darah tinggi, diabetes, dan osteoporosis. Waduh, tiga-tiganya itu penyakit berat semua, Dok. Betul, tekanan darah tinggi bisa menyebabkan stroke. Bayangkan, seorang bapak yang tadi masih bisa jalan ke masjid, tiba-tiba lumpuh separuh tubuh, tidak bisa bicara, hanya bisa terbaring. Diabetes bisa membuat luka kecil di kaki tidak sembuh lalu membusuk sampai harus diamputasi. Osteoporosis membuat tulang rapuh. Hanya jatuh kecil di kamar mandi bisa patah pinggul dan akhirnya tidak bisa jalan lagi. Ya Allah, saya ngeri sekali mendengarnya. Dan semua itu sering bermula dari kebiasaan kecil. Sarapan yang salah membuat gula darah naik turun, membuat tekanan darah tidak stabil, membuat tubuh kekurangan kalsium dan protein. Akhirnya, ketiga penyakit itu datang bersama-sama. Jadi sebenarnya sarapan itu ibarat pagar. Kalau kita kuatkan pagar setiap pagi, penyakit-penyakit itu lebih sulit masuk. Tapi kalau pagarnya bolong, penyakit langsung menyerang. Analogi yang bagus sekali, Mas Raka. Betul, sarapan sehat adalah pagar pertahanan utama. Dok, saya jadi teringat satu kejadian. Di kampung saya ada Pak Darto, usianya 70. Beliau terkenal suka kerja keras di sawah. Tapi suatu pagi beliau jatuh di kamar mandi. Ternyata patah tulang pinggul. Sejak itu beliau tidak pernah lagi ke sawah, hanya bisa duduk di kursi roda. Keluarganya sedih sekali karena beliau yang dulu mandiri sekarang jadi sangat bergantung. Itulah yang saya maksud, Mas Raka. Penuaan tidak berbahaya, tapi jatuh di usia tua adalah bencana. Karena tubuh tidak pulih secepat dulu. Dan salah satu cara terbaik mencegah jatuh adalah dengan menjaga otot tetap kuat dan sirkulasi darah lancar sejak pagi. Jadi 5 makanan tadi sebenarnya bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal perlindungan dari musibah besar. Tepat. Bayangkan, kalau dengan telur oat, semangka ubi, dan air kelapa, kita bisa menghindari stroke, amputasi, dan patah tulang. Bukankah itu investasi yang luar biasa murah? Betul sekali. Murah sederhana tapi dampaknya bisa menyelamatkan hidup. Saya sering berkata pada pasien, makanlah seolah hidupmu bergantung padanya. Karena kenyataannya memang begitu. Apa yang kita masukkan di mulut menentukan masa depan kita. Dok, saya merasa pesan ini harus sampai ke semua orang tua di Indonesia. Tapi banyak orang tua yang keras kepala bilang, "Ah, saya sudah tua. Untuk apa lagi? Apa yang harus kita katakan pada mereka, Dok?" Saya akan bilang begini, tidak ada kata terlambat. Tubuh Anda masih bisa bangkit. Jangan mencuri kesempatan dari diri sendiri hanya karena Anda berhenti percaya. Penuaan bukan alasan untuk menyerah. Justru saat tua kita harus lebih bijak memberi tubuh apa yang ia butuhkan. Wah, kalau dokter bicara begitu, saya yakin banyak orang tua yang akan tersentuh. Saya ingin semua lansia sadar menjadi tua tidak berarti menjadi beban. Dengan kebiasaan sederhana, mereka bisa tetap berjalan ke pasar, tetap ikut pengajian di masjid, tetap menggendong cucu. Itu kebahagiaan yang tidak bisa diganti uang. Betul, Dok. Saya jadi merasa berdosa kalau tidak segera mengubah pola makan ayah saya. Karena kalau beliau jatuh sakit, bukan hanya beliau yang menderita, tapi kami sekeluarga ikut susah. Mas Raka, perasaan itu wajar. Tapi jangan tunggu besok untuk berubah. Mulailah malam ini, siapkan makanan sehat untuk pagi besok. Katakan pada ayah Anda, "Pak, ini bukan sekadar sarapan. Ini cara saya menjaga Bapak tetap kuat dan mandiri." Masya Allah, kalimat itu menusuk hati sekali, Dok. Karena kebenarannya, sederhana, setiap sarapan sehat adalah doa dalam bentuk nyata. Doa agar tubuh tetap kuat, agar hidup tetap mandiri, agar hari-hari tua tetap bermartabat. Sahabat lansia, kalian dengar sendiri ya. Jangan remehkan sarapan. Jangan tunggu penyakit datang. Mulailah sekarang. Dan tuliskan di komentar makanan mana yang paling ingin Anda coba dulu. Telur oat semangka ubi atau air kelapa. Saya ingin tahu dan saya ingin ikut menyemangati perjalanan Anda. Betul, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecil itu bisa dimulai besok pagi di meja makan rumah Anda sendiri. Dok, pembicaraan kita sudah sampai di penghujung. Saya merasa ini bukan sekadar talk show, tapi sebuah peringatan sekaligus harapan besar. Betul, Mas Raka. Saya ingin menutup dengan pesan sederhana, tapi penting. Penuaan bukan berarti kehilangan segalanya. Penuaan berarti belajar beradaptasi. Kalau kita memilih sarapan yang benar, tubuh masih bisa bangkit,
masih bisa bergerak, masih bisa tertawa. Jadi kalau saya rangkum, 5 makanan penyelamat itu adalah telur utuh oat dengan biji chia, semangka, ubi kukus, dengan garam laut dan air kelapa segar. Tepat. Telur memperkuat otot panggul, otat membersihkan arteri semangka, membuka saluran darah ubi menstabilkan saraf, dan air kelapa menjaga elektrolit. Kalau semua ini dikonsumsi dengan konsisten, terutama di jam pertama, setelah bangun tubuh, akan terasa jauh lebih segar. Dok, saya jadi ingin tanya langsung pada penonton. Sahabat lansia, bayangkan kalau besok pagi Anda bangun dengan tubuh lebih ringan, napas lebih lega, dan langkah lebih mantap. Bukankah hidup terasa berbeda? Bayangkan juga kalau Anda bisa tetap jalan ke pasar, tetap ikut pengajian di masjid, tetap menggendong cucu dengan senyum. Semua itu bukan mimpi, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dok, saya teringat banyak orang tua yang selalu berkata, "Saya sudah tua, biarlah apa adanya." Tapi sebenarnya mereka masih bisa lebih baik ya. Sangat bisa. Saya pernah mendampingi pasien berusia 80 tahun. Beliau merasa hidupnya sudah habis. Tapi setelah 1 bulan rutin sarapan sehat, beliau bisa kembali berkebun menanam cabai dan tersenyum lagi. Itu bukti nyata bahwa tubuh masih mau pulih asal diberi kesempatan. Wah, itu kisah yang sangat menyentuh. Jadi sebenarnya musuh terbesar orang tua bukan tubuhnya sendiri tapi rasa putus asa. Tepat sekali. Banyak yang kalah bukan karena tubuh mereka lemah, tapi karena mereka berhenti percaya. Maka pesan saya, jangan pernah berhenti percaya. Tubuh Anda masih bisa. Sahabat lansia, ini pesan penting banget. Kalau Anda sayang pada diri sendiri, kalau Anda ingin tetap mandiri dan tidak menjadi beban keluarga, mulailah dengan langkah sederhana. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu motivasi datang. Besok pagi lakukan. Siapkan malam ini 2 telur rebus atau semangkuk oat dengan pisang atau segelas air kelapa. Bangun besok pagi, makanlah dalam 1 jam pertama. Ulangi setiap hari. Rasakan bedanya di kaki, di napas, bahkan di senyum orang-orang yang Anda cintai. Saya jadi merasa pesan ini seperti doa yang diwujudkan lewat makanan. Tepat. Setiap suapan adalah doa. Doa agar tubuh tetap kuat. Doa agar hidup tetap bermartabat. Doa agar hari tua tetap berarti. Sahabat lansia, kalau Anda sudah mendengar sampai sini, berarti Anda belum menyerah. Anda masih punya semangat. Jadi jawab pertanyaan saya, besok pagi maukah Anda memulai? Ingat, ini bukan akhir. Ini awal. Awal untuk tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih segar, dan hidup yang lebih berkualitas. Jadi, jangan tunggu lagi. Kalau video ini bermanfaat, tulis komentar, bagikan pada teman saudara atau orang tua Anda. Karena mungkin satu video ini bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dan saya akan membaca komentar Anda, memberi semangat, dan terus menemani perjalanan Anda menuju usia emas yang sehat. Baik, saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat di usia emas.